Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat edukasi, perkenalkan nama saya Cindy Ikanuari. Saya dari Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Indonesia. Saya adalah finalis Ki Hajar STEM 2020 jenjang SMK dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mewabahnya pandemi COVID-19 membuat pemerintah menghimbau warganya untuk senantiasa menjaga imunitas tubuh. Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman berkhasiat. Minuman berkhasiat sudah banyak ditemui di Indonesia. Salah satunya yang paling populer adalah jamu. Kan tetapi masih banyak yang membuat dan mengkonsumsi jamu dengan cara tradisional. Tentunya hal itu tidak praktis karena jamu yang sudah dibuat harus segera dikonsumsi mengingat jangka waktu penyimpanannya yang tidak lama. Solusi di balik permasalahan tersebut adalah membuat jamu instan dalam bentuk serbuk dengan memanfaatkan teknologi pengolahan pangan, yaitu pengawetan produk dengan cara dikeringkan. Dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat jamu instan dalam bentuk serbuk. Bahan baku jamu yang saya pakai adalah jahe, kunyit, dan temulawak, atau kita sebut saja dengan jamu lawak. Tujuan pembuatan jamu lawak adalah untuk menghasilkan minuman herbal berkhasiat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh di era kenormalan baru, yang praktis dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk membuat produk ini, bahan yang kita perlukan adalah jahe, kunyit, temulawak, serai, gula pasir, dan air. Seperti yang sudah kita pelajari di mata pelajaran biologi dan farmakognosi, jahe mempunyai banyak manfaat. Di antaranya adalah meningkatkan stamina tubuh, menghangatkan suhu tubuh, dan memperlancar sirkulasi darah. Kunyit dan temulawak juga mempunyai efek imunomodulator yang dapat meningkatkan imun karena mempunyai zat berkhasiat protein. Sedangkan alat yang kita butuhkan adalah wajan, pengaduk, pengayak, saringan, dan baskom. Sekarang kita lanjut ke pembuatan produk yuk. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat produk ini adalah mengupas, kemudian mencuci bersih bahan-bahannya. Setelah dikupas, selanjutnya kita cuci bersih bahan sampai tidak ada kotoran yang tersisa. Ini adalah bahan yang sudah dicuci bersih. Bahan yang sudah dicuci bersih selanjutnya akan kita haluskan menggunakan mesin parut sederhana. Mesin parutnya tampak seperti ini. Kita aktifkan dulu. Selain menggunakan mesin ini, kalian juga dapat menggunakan blender ataupun alat parut tradisional. Lakukan dengan hati-hati sampai bahan habis. Selanjutnya kita tambahkan air sebanyak 3 gelas. Setelah ditambahkan air, kita akan memeras bahan. Sebelum diperas, kita harus mengulangnya terlebih dahulu. Kita akan melakukan proses penyaringan. Bahan disaring sampai hanya tersisa ampasnya saja.
Hasil penyaringan kemudian dibiarkan selama kurang lebih 10 menit untuk mengendapkan patinya. Sambil menunggu air perasan mengendap, kita akan memotong serai yang sudah dicuci bersih menjadi panjangnya sekitar 5 cm. Setelah dipotong seperti ini, lanjut kita memarkan. Serai yang sudah kita memarkan, kemudian kita rebus. Kita rebus menggunakan 2 gelas air, kemudian kita sesakkan hingga kira-kira tinggal 1 gelas air. Jika sudah, kita nyalakan apinya. Sambil menunggu air rebusan serai, kita akan merebus air hasil perasan bahan yang sudah diendapkan patinya. Kita tuang ke wajan, jangan sampai patinya ikut masuk ke wajan. Karena jika patinya ikut termasak, akan memperpendek usia produk. Ini adalah pati yang tadi sudah mengendap. Ini sudah sampai mendidih, dan karena air rebusan serainya tadi juga sudah tinggal 1 gelas, maka kita tuangkan ke dalam wajan. Kita aduk lagi. Kita aduk sampai mendidih kira-kira 10 menit, baru setelah itu kita masukkan gulanya. Jika sudah mendidih sekitar 10 menit, kita masukkan gulanya sambil diaduk. Jika gula sudah dimasukkan, diaduk terus sampai mengkristal. Gula di sini mempunyai 2 peran. Yang pertama sebagai pengawet, yang kedua sebagai pemanis. Jika sudah mengental, kita harus mengaduknya secara cepat sampai menjadi kering dan mengkristal. Setelah mengering, akan terjadi gumpalan-gumpalan seperti ini, maka kita harus menghaluskannya terlebih dahulu sebelum disimpan dalam kemasan. Setelah dihaluskan, kemudian diayak. Ini adalah jahe, kunyit, dan temulawak instan yang siap untuk dikonsumsi. Simpan dalam wadah tertutup rapat agar kualitas minuman instan tersebut dapat terjaga dengan baik. (500 gram jagung lawak dan 1 kg gula pasir dapat menghasilkan 800 gram serbu instan yang dapat diminum 40 kali. Modal yang dibutuhkan untuk pembuatannya sebanyak 40.000, maka untuk sekali minum setara dengan Rp1.000. Murah bukan? Demikian tadi cara pembuatan jamu instan dalam bentuk serbuk. Dengan jamu instan dalam bentuk serbuk ini, kita dapat mengkonsumsi minuman berkhasiat dengan cara yang lebih praktis. Cukup dengan menyeduh sesuai takaran, dapat dikonsumsi kapan saja untuk meningkatkan imunitas tubuh.